Kalian yang mau build PC kere-hore dengan budget sangat terbatas, misalnya maksimum di 2 jutaan. Opsi yang masuk akal adalah dengan menggunakan Intel Core i generasi 2 atau 3. Ya, karena menurut saya Core i5-nya masih cukup mumpuni ya, masih cukup lumayan. Bisa disandingkan dengan VGA-VGA mainstream kekinian seperti GTX 1650 atau RX 580. Tapi tentu saja power supply kalian juga harus bagus. Motherboardnya pun sudah murah-murah guys. Kalian bisa pakai motherboard dengan chipset H61, soket 1155, bekas yang banyak dijual di pasaran dengan range harga cuma 200 ribuan aja. Tapi buat kalian yang nggak mau resiko beli motherboard bekas, ini bisa jadi salah satu opsi motherboard LGA 1155 yang support Intel Gen 3 baru dan bergaransi 1 tahun. Yuk langsung aja kita lihat seperti apa barangnya. Ini namanya adalah Extreme Motherboard atau Power Extreme Motherboard. Nggak tau lah, tapi kalau kalian search di marketplace, cari aja dengan kata kunci Motherboard Extreme B75. Ya, karena memang chipset motherboard yang satu ini memakai chipset Intel B75 yang nggak ada tulisannya B75 sama sekali di kardus depannya ini. Di bagian belakangnya pun cuman ada tulisan-tulisan pemanis. Jadi mending langsung aja kita buka dan kita lihat langsung barangnya ya. Begitu dibuka, kita akan langsung dapetin sebuah backplate atau IO shield motherboard. Ya, ini jelas ya, pasti dapat. Kemudian seutas kabel SATA warna merah yang lumayan bagus. Dan kemudian ada lagi CD atau DVD driver. Ini udah nggak zaman ya pakai model seperti ini, karena sekarang internet sudah murah dan driver gampang banyak dicari di internet. Ini ada selembar kertas manual yang lumayan lengkap sih. Ada layout motherboardnya, kemudian ada introduction untuk clear CMOS, dan untuk front panel buat kalian yang masih awam untuk rakit-merakit bisa baca di kertas manual ini dulu. Dan ini jelas ya motherboardnya sendiri. Penampakannya seperti ini guys, lumayan keren ya. Ada bau-bau gamingnya gitu, dengan kombinasi warna hitam, putih, dan orange. Ini ada 2 slot RAM DDR3, kemudian yang orange di sini ini port SATA 3. Satu-satunya port SATA 3 6 Gbps. Yang 3 lainnya ini port SATA 2. Kemudian juga ada slot M.2 NVMe jelas. Yang ada beberapa opsi panjang mulai dari 2280 sampai 2242. Di bawahnya ada slot untuk VGA PCI Express X16 dan ada satu lagi slot PCI Express X1. Hatchingnya pun ini hitam polos ya guys, nggak ada tulisan mereknya sama sekali. Label mereknya cuma ada di sebelah port atau slot RAM ini, Extreme. Dan untuk info chipsetnya dia ada di sini barcode CV-B75, menandakan kalau ini chipset B75 dengan label garansi yang tahun 2022 bulan 8. Ini padahal saya baru beli ya, tapi label garansinya tahun 2022. Udah lewat setahun lebih. Tapi whatever lah, karena menurut sellernya ini garansi resmi 1 tahun sejak pembelian. Semoga bisa dipertanggungjawabkan. Untuk fitur lainnya di motherboard ini sudah all solid kapasitor ya. Oke. Untuk power paste-nya ini bisa dilihat ada 4 plus 1 chip. 4 untuk prosi, 1 untuk RAM. Dan dia juga butuh 8 pin CPU EPS power di bagian atas. Di sini pun dia ada port CPU fan guys. 1 port CPU fan dan sebelahnya ini sys fan atau biasanya kalian bisa pakai buat fan casing. Tapi sayangnya dia cuma ada 1 ini aja. Jadi untuk fan casing kalian cuman dapetin 1 port aja. Harusnya minimal ada 2. Jadi kalau kalian mau pasang fan yang PWM itu lebih oke ya. Satunya di bagian atas atau belakang, satunya di area bawah atau depan sini. Biasanya ini untuk intake, satunya untuk exhaust. Yang lain yang perlu diperhatikan mungkin adalah, ini layout untuk port front panel casing. Ini lumayan oke ya di motherboard ini menurut saya, karena semua port-port yang berhubungan dengan front panel casing ada di bagian bawah. Termasuk USB 3 ini, kemudian front USB, front audio, normal, dan front panel. Biasanya saya pernah nemu nih, ada motherboard yang
colokan USB 3 frontnya ini ada di tengah-tengah. Itu bakalan bikin kelihatan kurang rapi. Ada kabel di area tengah-tengah motherboard ini. Tapi untuk motherboard ini semuanya oke. Ada di bagian pinggir semua untuk port-port yang berhubungan dengan parts eksternal. Ini yang kotak ini, oh ini chipset untuk LAN guys. Dan ini juga ada dua chipset atau IC audio ya. Satunya mungkin untuk yang ke belakang, satunya untuk front audio, terpisah. Dan ini juga ada garis lining insulatornya. Menurut saya cukup keren sih ini motherboard. Kita menuju ke bagian input output. Sayangnya ini kenapa ya? Masih pakai port PS2. Seharusnya ini dihilangkan aja, diganti USB. Bakalan lebih berguna untuk zaman kekinian. Tapi bagusnya guys, di sini dia punya 3 display port. Atau bukan display port, sorry. Output untuk display yang berbeda mulai dari HDMI, DVI, dan VGA. USB-nya sendiri ada USB 3 2 port, kemudian USB 2 4 port. Ini ada port LAN dan port audio standar. Udah gitu aja, nggak ada lagi yang perlu dibahas. Sekarang saya akan coba menghidupkan motherboard ini, kita lihat ya menu BIOS-nya seperti apa. Sesuai dugaan, user interface BIOS-nya masih model AMI jadul non-graphical. Jadi jelas nggak bisa pakai mouse ya. Di sini saya coba pasang Core i3 Gen 3 dan RAM 8GB 2 keping. Keduanya terbaca normal. Dan untuk menu BIOS-nya sendiri, sih ini menurut saya cukup lengkap buat kelas MOBO seperti ini. Yang oke, ini ada setting untuk Smart Fan guys. Ada beberapa MOBO chipset jadul yang pernah saya pakai nggak ada setting auto atau Smart Fan-nya ini. Jadi serasa percuma kalau kita pakai fan yang PWM. Bakal jalan 100% terus. Tapi di MOBO ini lain cerita, kita bahkan bisa set manual, bikin kurva temperatur versus speed. Tapi tentu saja harus ketik manual angkanya. Di sini juga ada setting untuk grafis, mau pakai VGA discrete atau onboard bawaan proxy, dan bisa di setting seberapa besar VRAM-nya. SSD NVMe yang saya colok pun terdetek normal di sini dan bisa masuk boot option. Plus ini juga ada save as user option. Jadi kita bisa save settingan kita. Nggak semua MOBO chipset jadul ada fitur seperti ini ya. Sekarang kita coba cus ke Windows. Di software HW Info ini bisa dilihat kalau semua parts yang saya pasang ke MOBO terdetek dengan normal. Termasuk SSD SATA dan VGA discrete R7240 dengan PCIe Gen 3 yang jalan di LAN X8. Slot SATA MOBO ini juga benar-benar bisa jalan di SATA 3. Terbukti dari speed test yang saya jalankan di Crystal Dismark. Bisa dapat speed di atas 400 Mbps. Sayangnya untuk speed test SSD M.2 NVMe yang dipasang di MOBO ini nggak bisa berjalan di kecepatan maksimum SSD NVMe Gen 3 saya. Ini mungkin hanya jalan di speed PCIe Gen 2. Tapi ya udah lumayan lah, udah oke banget. Masih 3 kali lipat lebih kenceng dibanding kalau pakai SSD SATA 3. Dengan harga baru di 300 ribuan aja, menurut saya sih MOBO ini masih sangat layak dibeli. Semuanya berjalan normal sebagaimana mestinya untuk sebuah MOBO Intel chipset B75. Penampakannya keren, input-output cukup lengkap, begitu pula menu BIOS-nya. Oke, jadi sekian aja video review MOBO Extreme B75 ini. Makasih udah nonton.